Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini Pak Ismadi yang mengcoach Pak Mat ya. Pak Mat sebagai coach, Pak Ismadi sebagai coach. Iya. Ya. Jadi sebelum dilakukan coaching, ada beberapa dulu yang mau saya tanyakan kepada coach ya. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini? Oh iya. Jadi kompetisi yang saya mau kembangkan ini salah satunya yaitu kompetisi bagaimana mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, pertanyaan berbobot. Oke, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Oh iya, berkaitan dengan kompetisi tadi, jadi yang spesifik itu yaitu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan bobot sehingga coach mampu mencari solusi sendiri keluar dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari yang diinginkan pada saat indikatornya otomatis ketika coach mampu, Pak Ahmad misalnya mampu mencari solusi sendiri dari permasalahannya, otomatis indikatornya sudah tercapai sebagai penanya yang memberikan pertanyaan berbobot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Pak Ahmad, silakan masuk Pak. Silakan dulu. Pak, boleh duduk. Silakan duduk. Ya, ada apa ini Pak Ahmad? Selamat jumpa ini. Ya, alhamdulillah. Iya betul Pak. Jadi mudah-mudahan Kesibukannya banyak Pak sekali. Iswadi tetap seperti aku selalu ada. Iya betul Pak. Jadi insya Allah akan ada waktu akan selalu ada waktu untuk Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Siap. Apa yang mau dibicarakan? Ini Bapak. Ada siswa saya itu namanya si Amir. Si Amir ya. Ya, selama ini saya cuma dengar cerita bahwa ketika Bapak Ibu guru yang mengajar, dia di belakang kelas itu tidur. Ketiduran. Saya kan nggak tipenya orang yang nggak percaya begitu saja. Iya. Ini kan di giliran saya kelas C, kelas K dalam bimbingan konseling, ini ternyata betul. Tidak betul. Tidur ini si Amir. Iya. Jadi ini yang saya, bagaimana si Amir ini? Oh jadi salah satu murid Bapak ini si Amir sering ketiduran begitu Pak? Iya, sengaja tidur. Iya, sengaja tidur. Iya, sengaja tidur. Ini informasi biasa kita dengar dari teman-teman lain, guru-guru lain, kita tidak percaya begitu Pak ya. Betul. Iya, dan akhirnya Bapak mengalaminya sendiri. Menyaksikan. Oke Pak. Jadi bagaimana rencana, apa tujuan Bapak di sini untuk kita bincang-bincang seperti ini? Saya kan dengan adanya persoalan di lapangan yang saya hadapi seperti itu, jadi mungkin ada solusi kali ya. Iya. Jadi apa selama ini yang sudah kita lakukan Pak terkait dengan si Amir ini yang sering ketiduran? nah itu dia. Sekarang kan anak nggak bisa dikerasi Pak. Oh iya betul sekali. Saya dekati, Iya. saya elus-elus, dia punya ide. Iya. Dinina bobokkan, Dinina bobok, begitu kan. Ini tangan saya ini dipindahin. Iya iya. Saya isi-isi lagi, Dina bobok. Oke Pak. Nah, Jadi mungkin dia gemas. iya. Iya. Apa yang selama ini Bapak lakukan sudah maksimal apa belum Pak itu? Ya sangat belum, karena baru sebatas bagaimana membangun kesadaran diri. Iya. Jadi misalnya kalau kira-kira dari angka 1 sampai 10, rentang 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah sampai di level mana, di angka mana dari usaha Bapak ini? Ya kalau dari tadi yang dilakukan itu sepertinya saya menilai baru kisaran 4 dan 5. 4 dan 5. Iya. Jadi iya 4 dan 5 kemungkinan masih bisa dinaikkan tuh Pak, masih jauh angka 10 ya. Itulah dari harapan saya dengan berbagi ini mungkin ada jalan keluar. Iya, iya, Pak. Jadi kira-kira apa rencana Bapak ke depan? Ya, itu dia Pak. Sesuai dengan SOP-nya, ketika ada hal seperti itu kan saya harus konfirmasi apa yang menjadi penyebab dia tidur. Kalau temannya itu main game malam. Oh, gitu. Nah, saya sudah panggil dan betul diakui main game Pak malam. Nah, terus bagaimana orang tua? Orang tua anak marah Pak. Nah, saya sudah konfirmasi. Ya.
Nah, terus bagaimana? Ya, itu bagaimana? Bapak mama saya saja tidak mau. Iya iya iya. Ya, seperti itu. Itu. Jadi rencana spesifik Bapak bagaimana untuk merubahnya? Nah, untuk konfirmasi terkait itu, Bapak, ya sesuai dengan selalu kembali ke SOP, saya buat surat undangan. Oh iya. Saya harus hadirkan orang tuanya, saya konfirmasi Iya. apa betul yang dikatakan si Amir ini tadi. Oke, rencana Bapak sudah bagus ini. Sepertinya sangat sangat luar biasa. Ini rencana kita ini. Jadi kira-kira kapan rencana Bapak akan kita lakukan? Ya, nanti selepas pertemuan ini, masalah kan itu undangan sudah berupa belangko, Iya. sisa menulis tanggal dan kapan diundangnya. Iya iya. Ya, di situ saja mungkin Iya. kan bisa terpilih ya. Itu cepat lebih baik jadi Pak ya. Ya. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Nah, ini sesuai dengan prosedur humas yang bisa membantu saya untuk ini kan lucu kan? Oh, iya, iya. Kalau saya menyurat, kok saya sendiri yang dari mana? Iya. Ya, humas ini. Yang bisa membantu Pak Umas ini. Ya, Ya mudah-mudahan rencana Bapak berjalan dengan lancar dan bisa merubah si Amir ini Pak ya. ya, mudah-mudahan Bapak. Ya. Jadi saya juga mau mendengar bagaimana ceritanya kelanjutan si Amir ini Pak. Jadi Siap, siap. iya, jadi mungkin bisa kita konfirmasi ke saya atau bagaimana. Siap-siap. Iya. Selalu saya di mana pertemuan. Ya, jadi saya terima kasih banyak Bapak. Oke Ya, Pak, oke. seperti itu Jadi sudah- kira-kira apa yang kita dapatkan setelah berminta-minta seperti ini? Ya, untuk sementara solusi gitu deh. Oh, iya. Mungkin bisa merubah dari nilai rentang 4 sampai 5 tadi bisa naik ratingnya kira-kira. Iya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Semoga Pak ya Amin. si Amir ini bisa berubah. Amin. Ya, jadi untuk sementara mungkin saya mohon diri Bapak ya. Oke oke. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Oke, setelah saya mengobservasi coaching, jadi di sini dari coach saya melihat sudah memenuhi alur cerita ya, sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, apa indikator keberhasilan dari proses coaching yang Bapak lakukan? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya ingin meningkatkan kompetisi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi indikator yang saya ingin capai, salah satu indikator yang tercapai di situ yaitu ketika Pak Ahmad mampu mencari solusi sendiri, merancang bagaimana dia keluar dari masalah si Amir tadi. Oke, yang kedua, fokus pada hasil observasi, kompetensi apa yang ingin dicapai selain tadi yang apa lagi yang berbobot ya? Ya, pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Jadi yang selain dari pertanyaan berbobot, kompetisi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bagaimana menjadi pendengar yang aktif, sehingga ketika kita menjadi pendengar yang aktif, otomatis juga kita bisa memahami masalah yang dihadapi oleh coach kita, dan sehingga otomatis juga mampu meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oh, iya. Jadi saya kira sudah cukup pertanyaannya Pak. Iya. Ya, jadi akhirnya dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan coach dan coaching Iya. Pak Mas sebagai coach dan juga saya di sini coaching. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad. Iya. Jadi apa kompetensi yang Bapak ingin kembangkan terkait dengan coaching ini? Ya. Pertama saya ingin menggali potensi saya untuk membuat pertanyaan berbobot. Dan itu yang kedua bagaimana bisa menerapkan proses alur kertas secara rinci sesuai dengan alur. Oh iya, spesifiknya seperti itu Pak ya. Ya. Alur kertas. Ya. Oke. Terus apa
apa indikator pencapaian yang Bapak ingin kembangkan, yang apa yang Bapak inginkan di sini? Ya, bagaimana coach saya bisa menemukan jalan keluarnya dari persoalan apa yang dihadapi. Oh, oke Pak. Oke. Mungkin begitu. Nah, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saryanti. Ya. Iya, Pak. Nah, lama tak jumpa ini. Ibu. Iya, iya Pak, sudah lama ya. Nah, silakan duduk Ibu. Iya, iya Pak, terima kasih Ya. banyak Pak. Ada sesuatu mungkin yang ingin Ada disampaikan Pak, Ibu? iya, ini permasalahan di sekolah Pak. Iya. Ada salah satu siswa saya, cintanya ini bukan hanya teman-temannya yang diganggu, Begitu bahkan ya. gurunya juga diganggu Pak. Oh, Iya. emangnya apa yang dilakukan Ibu? Nah, yang dilakukan itu ya jadi siswa saya ini bernama Firmansyah Pak, Firmansyah. kelas 10. Iya. 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 Dia kalau saya mengajar, dia tiba-tiba dia suka jalan, bahkan mendekati saya, masa secara tiba-tiba saya balik, ada di situ. Iya. Iya. Padahal saya sementara mengajar Pak. Begitu. Iya. Selain itu juga dia ribut. Ibu. Iya. Yang jelas pembelajaran terganggu ketika ada ini anak Pak. Iya. Ya, dari apa yang dilakukan Firmansyah tadi, ada mungkin usaha yang Ibu sudah lakukan. Kalau usaha saya baru menegur dan menasihati supaya tidak melakukan hal itu Pak. Ya, gitu ya. Iya. Nah, kira-kira menegur dan menasihati kali ini kalau dari pencarian jalan keluar tadi, kalau dinilai kira-kira rentan 1 sampai 10 itu berada di posisi mana ya? Masih di rentang 4 barangkali Pak, karena yang saya lakukan belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Ada keinginan dari Ibu untuk bagaimana meningkatkan tadi rating tadi dari kisaran 4 sampai kemudian mendekati 10? Ada Pak. Ya, apa yang ingin rencana Ibu lakukan? Rencana saya karena ini anak sepertinya dia suka yang dia tidak suka belajar yang terlalu serius, dia suka yang banyak gerak. Begitu ya. Iya. Jadi mungkin bagus saya libatkan, yang pertama saya libatkan ini anak Iya. dalam games atau permainan. Permainan. Iya. 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 Yang kedua saya akan berbicara dengan kakaknya yang ada di kelas 11 untuk Iya. mencari sebenarnya permasalahan dari anak sehingga dia bertinggal begitu di sekolah. Selain kakaknya mungkin yang dilibatkan Ibu. Bisa juga wali kelasnya saya hubungi. Wali kelas Iya, ya. wali kelasnya saya tanya karena kebetulan wali kelasnya ini keluarga juga dengan Oh, ini anak. Firmansyah. Iya. Nah, terkait dengan rencana tadi, kapan rencana kira-kira Ibu lakukan? Kalau yang rencana pertama itu mungkin besok saya bisa lakukan Pak, karena besok saya mengajar di kelas 1 lagi, yaitu membuat permainan ketika mengajar. Begitu. Ya. Saya ingin mengaktifkannya, jadi saya ingin melibatkannya dalam permainan. Saya mau coba dulu itu Pak. Begitu. Jadi besok rencananya. Apa yang Ibu harapkan dari rencana yang Ibu besok lakukan ini? Iya. Saya ingin melihat ini anak bahwa dia juga merasa bahwa dia dilibatkan dalam pembelajaran, sehingga dia tidak lagi mengganggu teman-temannya karena sudah punya kesibukan dengan menghentikan main game gitu. Iya, dan juga tidak mengganggu fokus saya ketika mengajar. Begitu. Iya. Saya jadi penasaran, ingin tahu bagaimana hasilnya nanti Bu ya. Iya Nah, Pak. Iya. semoga nanti perkembangannya terkait Firmansyah ya lain kali bisa kita cerita Bu ya. Iya Pak. Iya Pak. Mudah-mudahan ada perubahan Ibu ya. Iya Pak. Iya. Nah, masih ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Ya setelah saya di coach ini Pak sama Pak Mat, saya merasa tercerahkan Pak dan bisa Begitu. menemukan sendiri solusinya Oh, begitu. untuk rencana aksi berikutnya. Ya, mudah-mudahan itu semua dapat terlaksana dengan baik. Ya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Iya, karena saya melihat Pak Mat ini Iya. sangat sibuk. Jadi Ah. ya saya mohon pamit ya Pak. Oh, Iya, iya. begitu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, setelah kita melakukan kegiatan work dan coaching, saya ingin bertanya kepada Pak Mas ya itu. Jadi salah satu contoh yang salah satu indikator yang Bapak ingin kembangkan tadi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi bisa Bapak berikan salah satu indikator yang ketercapaian yang tidak Bapak capai sih. Ya, sepertinya saya merasa berhasil
mengorek si coach saya ini untuk menemukan jalannya sendiri, jalan keluarnya sendiri. Saya dengan membantu dengan pertanyaan berbobot selaku pertanyaan pembangkit tadi. Iya. Jadi Bapak sudah menemukan solusi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga terpancing Pak itu. Alhamdulillah. Nah, oke Pak. Jadi pertanyaan kedua ini terkait dengan tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan sebenarnya sudah mantap. Seperti yang apa yang ada dalam tahapan serta menyelesaikan masalah dan seterusnya sampai bertanggung jawab seperti itu Bapak sudah mantap di sini. Nah, yang terakhir yang saya mau tanyakan Pak yaitu terkait dengan potensi terkait dengan potensi sebagai coach, mungkin ada lagi potensi yang Bapak ingin kembangkan di sini. Ya, kalau tadi Bapak sudah sampaikan bahwa apa yang saya lakukan sesuai dengan alur kita itu kan masih sembari berjalan sembari meraba. Ya, yang saya harapkan ke depan itu begitu merespon ungkapan dari coach saya langsung respect gitu. Tanpa harus berpikir ini di posisi mana. Iya. Jadi ada keinginan ke depan mengembangkan ini lagi sehingga ketika memahami masalahnya langsung ke persoalan sehingga sampai inti seperti itu. Oke Pak, semoga kita semua sukses dalam hal ini. Amin. Saya akhiri di ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abe, Bapak Ibu, ya, sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Iya, ada tadi begitulah, Pak. ada di lagi saya katanya aku perlu dibicarakan. Oh begitu. Ya, kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan dari apa yang ingin dibicarakan? Yang ingin saya kembangkan ini adalah ini menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif ya? Iya Pak. Ya, dalam hal ketika sesuatu ada yang disampaikan Pak, gitu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira indikator bahwa apa yang menjadi keinginan ibu itu tercapai nanti apa Pak? Indikatornya itu Pak ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Iswadi sebagai coach. Begitu. Iya Pak. Ya, begitu silakan dimulai Pak Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iswadi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Boleh masuk Bu? Boleh Pak, silakan duduk ya Pak. Ini Bu, tadi kan saya sudah telepon Ibu berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Ada masalah yang saya temukan di kelas Oh iya. dan ingin saya membicarakan sama Ibu, yaitu ada anak didik saya yang ketika proses pembelajaran terjadi selalu mengganggu temannya, bikin usil dan mengganggu proses pembelajaran, termasuk mengganggu teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak fokus ke apa yang saya sampaikan karena perihal anak ini yang satu ini yang selalu mengganggu temannya. Jadi ya itu Bu. Jadi setelah saya mendengar dari pembicaraan Pak Iswadi, tujuan apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini Pak? Jadi tujuan saya di sini yaitu bagaimana anak ini nantinya tidak berbuat usil lagi, tidak ribut lagi dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan lancar dan temannya juga bisa fokus mendengarkan apa yang saya jelaskan ketika mengajar. Iya. Apa yang ini Bapak tadi mau mengatakan ini anak usil ya? Usil. Atau mengganggu pada saat pembelajaran. Iya. Ya, bisa dibicarakan Pak, menceritakan situasinya yang memang sebenarnya. Iya. Biasanya anak ini selalu mengganggu temannya. Kadang ketika temannya menulis, pulpennya ditarik, jadi otomatis anak yang terpelnya teriak dan temannya juga terganggu. Atau biasa mencubit temannya ketika lewat di sampingnya. Jadi seperti itu Bu, hal-hal usil yang dilakukan. Jadi teman-temannya pasti terganggu ketika ada hal-hal yang ribut di dalam kelas, termasuk proses pembelajaran pasti terhenti Pak, begitu Bu.
Jadi yang selama ini apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi anak ini? Iya, selama ini saya lakukan ya itu menegur langsung. Artinya bagaimana anak ini bisa tenang seperti teman-teman yang lain sehingga tidak berbuat pula dan bisa menjadi mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan seperti teman yang lain seperti itu. Kalau dilihat dari cara Bapak ini, dilihat dari level 1 sampai 10, kira-kira yang Bapak lakukan ini sudah di level mana? Oh iya. Kira-kira kalau 1 sampai 10 ya kisaran 4 dan 5 ya paling tinggi punya, karena ini baru saya tulis secara langsung mungkin. Iya. Terus apa yang Bapak lakukan supaya bisa menaikkan levelnya dari 4 ke yang lebih tinggi lagi? Rencananya begini, jadi saya mau cari informasi dulu berkaitan dengan anak ini, bagaimana selama ini termasuk ke orang tuanya, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan saya nantinya bagaimana anak ini bisa berubah ke depan seperti itu. Ada lagi rencana yang mendepan Pak? Rencananya saya mau menanyakan ke guru kelasnya yang kelas sebelumnya mungkin pernah seperti ini atau bagaimana, dan kalau memang seperti itu saya mau tanyakan solusinya bagaimana. Jadi ada beberapa catatan saya untuk menangani anak ini bagaimana bisa berubah ke depan, sama juga ke orang tuanya gitu. Dari rencana yang Bapak katakan tadi, yang mana dulu yang akan dilakukan? Mencari informasi tentang anak ini selama ini, apakah tiba-tiba muncul sifat usilnya itu di kelas saya atau bagaimana, kalau di rumah itu bagaimana pribadinya. Jadi saya bisa berkesimpulan dalam ini, bisa mengambil kesimpulan terkait dengan bagaimana anak ini saya berlakukan ke depan, mungkin seperti yang pernah saya pelajari tentang materi pendekatan Bu ya. Jadi saya lakukan pendekatan sebagai teman atau memberikan apresiasi dalam hal-hal yang dia lakukan sehingga ada perubahan kepada anak ini. Jadi yang Bapak lakukan ini sudah bagus. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Pak ini? Oh iya, rencananya minggu depan Bu. Karena masih ada kegiatan yang saya lakukan, jadi rencananya minggu depan, karena guru-guru juga ada agak sibuk saya lihat, mungkin hari Senin saya sudah mencari informasi tentang anak ini, termasuk langsung ke orang tuanya Bu. Jadi untuk melakukan rencana ini Pak, ada tuh yang bisa membantu Bapak dari kabinet? Oh iya, yang membantu saya guru kelas sebelumnya, termasuk orang tuanya, dan bekerjasama sama kepala sekolah. Oh iya, bagus sekali Pak ya. Jadi terus apa yang Bapak dapat dari Oh iya, acara ini? dan alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan ibu, saya ada semacam motivasi dan bagaimana keluar dari masalah yang saya hadapi. Saya tercerahkan Bu. Ya, terima kasih banyak Bu, sudah ada meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Jadi ya saya masih penasaran gitu ya, menunggu cerita Bapak selanjutnya Oh tentang iya, anak iya. ini ya. Nah, insya Allah Bu, saya akan konfirmasi ke Ibu, saya sampaikan bagaimana tahap perkembangan anak ini ke depan. Terima kasih banyak Bu ya. Iya sama-sama Iya. Pak. Iya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak, dari proses coaching yang Bapak Ibu lakukan tadi, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan apa yang diinginkan tadi? Indikator ketercapaiannya itu mendapatkan solusi toh Pak. Iya. Tadi kan anaknya siswanya Bapak ini dia usil. Iya, mengganggu temannya ketika pembelajaran. Ya. Jadi Bapak ini coach ini sudah mendapatkan solusi atau rencana aksinya, ingin merubah ini anak dari indikator problemnya ini agar anak ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ada hal yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari coaching ini adalah dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin pertanyaan saya tadi
belum begitu tajamnya. Begitu. Ya. Kira-kira kemampuan apa lagi yang diharap dari proses coaching? Saya barangkali perlu lebih fokus lagi menjadi kontainer yang begitu. Agar bisa menarik kata kunci dari permasalahan coach. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, bisa deh. Oke, mungkin cukup. Ya, makasih banyak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.